Peta politik menjelang Pilkada Kota Tasikmalaya pada 27 November tahun 2024 mulai terbentuk secara utuh, di mana kemungkinan besar akan ada 4 poros gabungan partai yang secara jumlah kursi bervariatif dari koalisi minimalis sampai koalisi dengan porsi jumbo. Diawali kesepakatan koalisi antara Golkar dengan PAN untuk bersama-sama bekerja sama menuju Pilkada pada 19 Maret tahun 2024, di mana kesepakatannya yakni Haji Muhammad Yusuf menjadi bakal calon wali kota Tasikmalaya yang akan diusung. Golkar dengan 5 kursi dan PAN 4 kursi terbilang menjadi koalisi minimalis. Jumlah kursi gabungan dari kedua partai tersebut pas-pasan dengan syarat minimal tiket pencalonan di Pilkada Kota Tasikmalaya yakni 9 kursi. 3 hari berselang disusul oleh P3 dan Demokrat yang juga melakukan kerjasama politik sebagai koalisi pada 21 Maret tahun 2024. P3 yang memperoleh 7 kursi dan Demokrat 3 kursi menjadikan gabungan kedua partai ini juga terbilang minimalis yakni 10 kursi. Meski belum ada keputusan, Haji Evan Diksan digadang-gadang menjadi kandidat yang memiliki kans besar untuk mendapatkan SK pencalonan dan diusung koalisi ini. Selanjutnya, PKS dan PKB juga membuat nota kesepahaman untuk bekerja sama di Pilkada Kota Tasikmalaya pada 6 April tahun 2024 dengan modal gabungan 5 kursi PKS dan 5 kursi PKB, maka kedua parpol tersebut otomatis bisa mendaftarkan pasangan calonnya ke KPU. Namun di koalisi ini belum ada kesepakatan siapa figur yang bakal diusung. PKS sendiri sudah menyiapkan 2 nama kader internalnya yakni Haji Yadi Mulyadi dan Dede Muharang. Sedangkan PKB, meskipun masih proses penjaringan, Haji Yanto Asi dan Haji Wahid disebut-sebut punya potensi besar diusung. Terakhir yakni poros Partai Gerindra yang melakukan kerjasama politik secara maraton dengan PDI Perjuangan, Nasdem serta Partai Bulan Bintang. Ketika gabungan partai ini berkoalisi, maka jumlah perolehan kursi mencapai 16 kursi. Hampir 2 kali lipat dari syarat minimal kursi untuk pencalonan di Pilkada Kota Tasikmalaya. Di poros ini, Gerindra sudah dengan tegas mengusung Fiman Alfarisi Ramanhan sebagai bakal calon wali kota Tasikmalaya. Itu pun telah disepakati oleh PDI Perjuangan, Nasdem dan PBB. Gerindra memang menargetkan koalisi besar untuk memenangkan kontestasi Pilkada tahun 2024. Selain untuk memperbesar peluang kemenangan, juga mempermudah dalam menjalankan visi dan misi untuk kota Tasikmalaya. 4 poros yang ada ini tentunya belum final sebelum ada SKDPP untuk koalisi serta paket pasangan yang diusung, sehingga perubahan masih bisa terjadi, sehingga menjadi peluang untuk Partai Gerindra membangun koalisi yang lebih besar lagi. Apalagi, Dewan Pembina DPP Gerindra Haji Amir Mahfud beberapa waktu lalu sempat melakukan konsolidasi dengan pimpinan PKS, Demokrat hingga P3. Hal ini tentu menjadi sinyal rekrutan agar kedua partai tersebut bergabung dengan Gerindra. Sementara itu, pengamat politik Tasikmalaya Asep M. Taman mengatakan Pilkada Kota Tasikmalaya membutuhkan pengawalan, terutama dari pihak yang biasa kritis dan aktif mengawal proses seperti media yang imparsial, akademisi, aktivis, dan terutama para ulama. Moral politik para politisi tidak boleh dibiarkan liar dan pelanggar tidak boleh merasa aman ketika pelanggaran yang dilakukan tidak diproses sesuai aturan. Maka idealnya, Pilkada 2024 Kota Tasik diikuti lebih banyak pasangan jika hari ini, dalam opini yang menyebar, ada 4 koalisi, bisa jadi esok berubah, bertambah, atau berkurang, atau tetap, ungkapnya. Penjajakan di tingkat partai di daerah sudah dilakukan, ada koalisi Gerindra, PDIP, Nasdem, dan PBB, ada koalisi P3 dan Demokrat, ada koalisi PKB dengan PKS, dan koalisi Golkar dengan PAN, sekali lagi akan memungkinkan terjadi perubahan peta. Asep menambah opini publik di Kota Tasikmalaya hari ini masih menguat bahwa untuk menjadi pemimpin di Kota Tasikmalaya uang dan modal harus kuat.
Opini ini tidak salah, realitasnya memang seperti itu. Namun jika kemudian dianut oleh seluruh warga, opini ini menyesatkan, tuturnya. Pada akhirnya, kata Esep, masyarakat akan semakin pragmatis, sebab ada pihak yang memborong suara dengan uang. Akan ada penguasa kota Tasik yang bisa mengatur segalanya dengan uang, tidak demikian sebaiknya. Demokrasi di kota Tasik harus dikawal bersama. Harus ada kesepakatan bahwa pilkada tidak menghalalkan segala cara, harus beradab, harus berefek pada pelurusan sikap dan karakter, tandasnya.